Morning. Ini hari Minggu tanggal 31 Januari. Hari ini hari kedua aku ikut MRT. Jadi MRT itu singkatan dari membangun rumah tangga. Nah, apa sih membangun rumah tangga itu tuh? Jadi kayak ada program dari Keuskupan Agung Jakarta, khususnya buat orang yang mau menikah secara Katolik. Kalau harus wajib untuk ikut MRT dulu, baru lanjut ke kanonik gitu. Apa namanya? Jadi biasa tuh kalau lupa gue, MRT online itu sebenarnya diadakan tuh offline sebenarnya. Jadi langsung ke gerejanya, dimana gereja yang lagi nyelenggarain itu MRT, tapi karena kali ini lagi pandemik ini, jadi semuanya tuh dibikinnya offline gitu. Nah, kalau offline jadi satu laptop tuh untuk satu pasangan gitu. Kurang lebih nanti aku kasih lihat kayak gimana. Cuman ini siapa tahu buat kalau yang mau menikah secara Katolik bisa membantu, atau nggak bisa, at least kalian bisa lihat, oh kayak gitu ya caranya, oh gitu stepnya gitu. Mungkin udah sebagian tahu kalau MRT itu nggak terlalu susah, atau nggak terlalu sulit, atau nggak terlalu deg-degan kayak kanonik, karena kanonik itu lebih ke penyidikan. Tapi kalau MRT itu kayak just program aja yang itu lebih ngenal apa itu pernikahan secara Katolik, terus kayak apa, lebih mengenal diri kita sama pasangan kita kalau ngeblur ya. Oke. Gitu. Jadi ini aku lagi siap-siap. Sebenarnya gak siap-siap banget sih, cuman karena biar apa ya, karena MRT tuh lama banget guys, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ada istirahatnya, cuman tapi kayak seharian. Jadi kalau misalkan kayak terlalu kucel banget, jadi nggak semangat. Aku mau coba bikin vlog, karena aku tuh dari dulu pengen banget, tapi nggak, selalu males. Selain males, dan aku orangnya tuh suka lupaan gitu loh. Udah oke, hari ini aku mau coba ngerekam, aku mau bikin vlog gitu, tiba-tiba aku lupa. Aku bawa kamera tapi aku lupa kalau aku harus shoot gitu. Ya udah deh, kira nggak jadi terus. Ini aku ada jerawat loh di sini, kelihatan nggak? Deh, ting. Nanti aku tuin aja kayak obat jerawat. Nanti aku mau kasih tahu ke kalian juga bukunya MRT itu seperti apa. Aku nggak tahu ya mereka sama terus apa berubah-berubah. Cuman jadi MRT itu ada bukunya, ada dua, ada yang cewek, ada yang cowok. Jadi yang cewek warna pink, yang cowok warna biru. Isinya menurut aku sama-sama aja, tapi jawabannya beda. Karena ini aku pakai obat jerawat ya. Iya. Udah siap semuanya. Tinggal sekarang bentar lagi, beda jam. Bentar lagi pasti kayak absen dulu. Taruh kasihan. Kamu rambutnya baru sampai di kamar mandinya Reta. Kita numpang pakai apa nih? Kamu rapi banget sih. Tonic. Kamu rapi banget sih. Iya dong. Aku pakai gini. Gak apa-apa. Nanti kelihatan kayak. Bukunya di mana? Cinderella and the Prince. Cinderella Prince. Bukunya di mana? Di itu sebelah komputer. Aku lihat bukunya dulu. Kalau ini yang perempuan, program persiapan perkawinan, MRT. Ini
Ini aku buka yang cewek aja ya, karena ini rahasia. Jadi ini tuh nanti bakal jadi sertifikat kita, sertifikat MRT kita, yang nanti bakal dikasih ke Romo atau pastor. Nanti dia akan cek, dia akan tanda tangan di sini, dia akan tanda tangan dan akan distempel gitu. Kalau udah distempel berarti kita lulus gitu. Nanti ini dipasang di foto foto kita juga. Cara nggak bisa sih. Gitu. Nah, yang kemarin udah kita baca, kita udah ikutin itu topik 1, yaitu inilah diriku, keluarga berbicara, mewujudkan pengharapan, memahami cinta, perkawinan pada umumnya. Terus lanjut, kita sampai 5 doang ya kemarin ya? Terus ke 9. Oh ya, terus ke 9, mengolah rohani. Kenapa diloncat? Karena 6-7 ini adalah topik yang harus pembicaranya itu adalah pastor atau Romo sendiri. Jadi karena kemarin Romonya nggak bisa, jadi hari ini habis kita misa pagi, nanti akan ada topik 6 dan 7, perkawinan sakramental dan tata cara upacara perkawinan. Habis itu nanti lanjut lagi ke 8, 6 gitu. Dan di isinya itu jadi ada apa pembahasan yang akan kita bahas pastinya, plus isian. Jadi misalkan inilah diriku, terus kayak ada isiannya, kita terisi. Jadi yang cowok juga isi, cewek cowok isi nih. Itu loh, kita harus, kalian bisa baca nggak sih, tulisan kecil banget gitu, semuanya juga harus diisi. Udah ya, gak boleh lihat semua. Jadi yang ikut MRT ini kurang lebih ada 50 pasang. Lebih bukan sih? Kurang lebih pasti. 50 pasang. Tapi ini kita lagi nunggu. Kita udah absen. Tadi aku lupa lagi fotoin. Saya kalau absen itu seperti apa? Absen aja kita foto, pegang bukunya di belakang, backgroundnya laptopnya itu. Tapi aku tadi lupa. Ya udahlah ya, pokoknya nanti aku coba ini. Cuman aku nggak mau kasih, paling footage aja kali ya, karena aku nggak mau kasih tahu isinya apa, karena buat kalau yang kalian nanti bakal ikut MRT juga, biar surprise aja. Apaan sih surprise? Kamu mau ngomong apa nggak? Jadi ini hari kedua, pasti hari yang lebih serius, hari yang lebih rumit, karena hari ini fasilitatornya adalah Romo langsung. Aku udah bilang Romo Raditya Wisnu. Jadi harusnya banyak banget yang akan didapat hari ini. Oke, itu aja. Check it out. Jadi nanti kita lihat nanti ya. Atau mungkin Kita sekarang Pak Agus lagi mau boleh doa makan, kita lagi mau lunch. doain Ini ya. sebelah gue ini Ya. suka senyum-senyum gitu, dia tuh pengen banget doa. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Ini udah topik
Kami adalah Tapi kurang keluarga 10. yang telah yang Lagi lihat video, berumah tangga guys. selama 32 tahun. Kenapa sih harus pakai dan guys? mempunyai 3 orang putra. Putra kami yang pertama Dengerin adalah Leonardus Enggak. Aditya. Saat sekarang sudah berumah tangga dan mempunyai seorang anak laki-laki, anak perempuan. Jadi di sini juga diputerin Putra kedua kami video-video dari sekarang sudah pasutri-pasutri menjadi yang seorang inspiratif, pastor yang punya dan masalah. bertugas di Inspiratif bukan berarti yang bagi dong, tapi yang udah ngelewatin Gereja masalah. Nikodemus. Ya, Dia ditapiskan pada tanggal apa, 7 masalah-masalah sesuai pada tanggal 8 topik-topik yang Desember lagi dibahas. 2017 Seru di sih. Gereja Santo. Aku mau kasih lihat sedikit. Ntar dulu dong. Kamu nih. Aku mau kasih lihat sedikit ke kalian. Bukan kasih lihat, tapi kayak recap ke kalian apa aja yang tadi aku pelajarin di MRT. Nih, aku kasih tahu ya. Ini buku untuk perempuan. Dan ini buku untuk laki-laki. Kok jadi gelap sih ada kamu? Oke. Ini mumpung ada Russell, jadi aku sekalian ajak dia untuk kayak tanya sih, maksudnya kalau di bagian mana. Oh, aku kasih tau dulu kali ya. Jadi tadi kan aku nggak bisa videoin pas lagi MRT-nya ya, maksudnya kan aku nggak tahu boleh apa enggak untuk di video, misalnya kayak aku takutnya nggak boleh gitu loh. Karena aturan MRT ini ketat, Lumayan ketat. Soalnya pertama kali aku dapat buku ini aja tuh, orang sekretariat tuh bilang katanya nggak boleh dibuka sampai hari MRT-nya. Sampai hari MRT. Jadi kayak takut salah, jadi aku nggak berani. Paling aku ntar taruh buat kayak footage aja atau gimana. Cuman aku nggak mau kasih tahu apa isinya gitu. Nah, ada 12 topiknya. Pertama, inilah diriku, keluarga berbicara, mewujudkan pengharapan, memahami cinta, perkawinan pada umumnya, perkawinan sakramental, tata cara upacara perkawinan, pengelolaan keuangan, mengolah rohani, menghadirkan Kristus di rumah kita, pengaturan kelahiran, dan yang terakhir kita di dalam misi. Kalau buat kamu suka yang paling mana? Topik yang paling mana? Sebenarnya rohani yang 9 yang mengolah rohani. Karena dibilang, kalau orang bilang penting gak penting, itu penting banget. Kenapa? Ada hal-hal yang sering kita lupain dalam sebuah hubungan rumah tangga ataupun apapun itu, yaitu gimana cara kita ngolah rohani kita. Karena saya percaya banget bahwa keberlangsungan keadaan kita, kalau di Kristen ya, di Kristen Katolik, keberlangsungan keadaan diselamatkan kita bergantung pada ketetaatan kita kepada Tuhan. Kalau buat aku lebih suka yang topik kedua, yang keluarga berbicara, karena di sini lebih apa ya, kayak kadang kalau umum aja sih yang ini, kalau misalkan kita ada berantem atau ada apa, kita suka, apalagi terutama perempuan, suka nggak mau mendengar apapun alasannya, kayak nggak mau dengar, yang penting ini gue marah karena A gitu, terus kayak nggak mau denger alasannya kenapa jadi A atau kenapa jadi B. Jadi di sini kayak lebih mau mendengar, terus juga gimana pun dibicarain baik-baik gitu. Karena kan gimana pun aku juga nggak mau yang kayak sok polos. Kalian juga pasti tahu aku sudah pernah menikah dan gagal. Jadi untuk yang menikah terakhir kali ini, aku bener-bener mau bisa belajar untuk menyelesaikan masalah tuh bukan dengan cara selesai gitu. Gimana ya, maksudnya kayak bukan dengan cara kayak ya udah gue nggak mau denger alasannya, yang penting gitu. Tapi aku maunya bisa dibicarain dan bisa diselesaikan, dan yang penting kita selalu
balik lagi ke Tuhan gitu. Apapun agama kalian, pokoknya utamain apapun masalahnya balik lagi ke yang di atas gitu, biar dibantu dengan jalan yang terbaik gitu. Yap. Terus jadi kita selama 2 hari ini kita ikutin program persiapan perkawinan ini. Nanti ini semuanya harus diisi. Banyak banget. Jadi setiap topik tuh ada aktivitasnya, ada sharingnya, ada apa segala macam. Kita harus isi semuanya. Kalau udah selesai, kita dikasih 3 hari untuk ngumpulin ini semua. Nanti ini jadi sertifikat kita di sini. Di situ kita baru lanjut ke kanonik, ke step kanonik. Kanonik itu bisa nanti langsung sama pastor atau romo gitu. Ya, akan menyelidiki kita berdua. Itu justru yang lebih takut sih. Kalau aku pikir MRT tuh lebih deg-degan, ternyata MRT lebih santai dan lebih itu. Cuman pegel doang sih, tapi itu normal nggak sih? Kayak kamu kerja dari pagi sampai sore juga pasti kalau duduk terus pegel. Itu pegel banget. Panjang sampai kumisan belum potong. Iya. Ya udah, tapi satu sih, aku MRT sama nih sebelah gue nih agak sedikit deg-degan ya, karena dia tuh orangnya aktif banget. Dia tuh selalu pengen nunjuk, dia selalu pengen untuk bisa jawab dan menjelaskan. Masalahnya kalau misalkan masalahnya kalau misalkan ditanya, itu tuh yang ngejelasin tuh bukan dia doang, pasti yang ditanya perempuannya juga gitu. Jadi maksud gue kan kayak ribet ya, maksudnya kayak ya kamu kalau mau jawab ya jawab aja, tapi ujungnya pasti aku ikutan. Jadi makanya mendingan kamu diem aja. But it was fun. Jadi ini adalah, jadi gini, tujuan dari dimulainya seri video-video ini adalah untuk kalian semua yang ngerasa persiapannya perlu banyak banget, rumit banget memang. Tapi kalau kalian punya niat yang baik, kalian punya niat yang mulia, dan kalian berdua sudah memiliki satu sama lain dan sudah yakin satu sama lain, why not? Kami berdua melakukan step-step ini dengan sederhana sekali. Hampir nggak ada bantuan orang profesional atau siapapun. Kami mengetuk semua pintu yang ada. Dan terutama untuk kalian yang kebetulan pasangan Katolik atau yang akan menikah di gereja Katolik, at least video ini yang sekarang ini, part MRT ini, bisa sedikit banyak menjadi clue dan preview untuk kalian. Aku rencananya sih pengen bikin perjalanan aku ya, misalnya dari proses MRT sampai besok nanti kanonik gimana, atau pokoknya sampai ini mudah-mudahan aja aku bisa fokus dan bisa bener-bener ini. Oh ya, dan juga program MRT ini, atau kalian yang mau menikah secara Katolik, itu nggak mesti Katolik sama Katolik ya, karena tadi juga ada yang beda agama juga, misalnya Katolik sama Muslim, atau Katolik sama Buddha, atau Katolik sama Kristen, ya gitu. Jadi kayak bukan berarti kayak MRT tuh Katolik sama Katolik gitu. Jadi kalian yang kalau misalkan emang ada yang pertanyaan, aku pacarannya beda agama tapi aku pengen menikah secara Katolik gitu, itu juga bisa, dan kalian bisa tanya-tanya aja, karena MRT ini sebenarnya program persiapannya gitu. Jadi nggak mengharuskan kalian harus Katolik sama Katolik. Program persiapannya, kalau salah satu di antara kalian ada yang Katolik, atau kalian memutuskan untuk menikah di gereja Katolik, sekali lagi kami bukan serta-merta membenarkan atau menyalahkan pernikahan beda agama, tapi di sini itulah yang ada, bahwa MRT ini ditujukan kalau salah satu dari calon pengantin kalian adalah Katolik. Begitu. Ya udah sih, itu aja intinya. Tapi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, mudah-mudahan kalian bisa coba tanya di aku, maksudnya di kolom komen ini, di Instagram deh. atau langsung ke sekretariat atau gimana. Cuman kadang ya aku nggak tahu ya, cuman kalau di sekretariat di tempat aku tuh kadang suka agak sedikit jutek, jadi kalau banyak nanya tuh suka agak sedikit takut gitu. Jadi ini kita juga belajar sendiri-sendiri, misalnya kayak belajar cari tahu sendiri gitu ya, sampai kita googling kemanapun, kita telepon siapapun gitu. Oke. Ya udah. Dan di episode berikutnya apa sih kok kamu yang ngatur? Akan ada photoshoot priwet pertama. Oh iya. Jadi kita itu hari Jumat besok akan foto priwet pertama kita. Lokasinya di studio, kita belum di outdoor. Dan nanti aku usahain aku bisa, nanti udah tolong Rocky kali ya video-video. Itu tujuannya Rocky dari sana. Bye.